Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan pelatihan tentang BHD, Bantuan Hidup Dasar. Nanti akan disampaikan oleh Nurse Mulyono Eskep, terus nanti juga ada demonstrasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun sebelumnya yang terhormat kepada Kepala Puskesmas atau mewakili Pak Purwantoro selaku KPU Puskesmas Wekandis, kepada Bapak narasumber Pak Mulyono, Nurse Mulyono Eskep dari Rumah Sakit Abdul Muluk, Mbak Diah selaku ketua dari PMKP, dan teman-teman semua yang hadir, perwakilan dari ruangan staf Puskesmas Rawat Inap Wekandis. Selanjutnya pada hari ini pada tanggal 20 September 2023 pada hari Rabu di Aula Puskesmas Wekandis untuk hadir pada acara kegiatan sosialisasi BHD, Bantuan Hidup Dasar. Untuk memulai acara pada hari ini, baiklah kita mulai mempersingkat waktu dengan mengucapkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya langsung saja, yaitu sosialisasi Bantuan Hidup Dasar yang akan disosialisasikan dari narasumber kita dari Abdul Muluk, yaitu Nurse Bapak Nurse Mulyono Eskep dengan keperawatan. Kepada Bapak dipersilakan, Pak. Sekalian, grogi melihatnya senior saya di sini, ada Pak Waris, kemudian ada Pak Pur. Selamat siang ya Bapak Ibu sekalian. Ada Kak Suasa Bukit ya, masih? Bukan Suami. Tiri-tiri. Barengannya. Kak Suasa Bukit ada ya waktu itu. Tapi sekarang di Rumah Sakit Demak kalau nggak salah. Ini saudaranya Pak Jikri. Jangan disebut Pak Pur. Nanti gatel kupingnya dia. Sebenarnya ini yang ketiga untuk puskes pertama itu Pak Kabuni, Pak justru Pak Kabuni, kemudian Syukur baru di sini. Tapi kalau untuk rumah sakit sih ya hampir semua rumah sakit ya, seluruh Lampung saya keliling untuk menyampaikan sebenarnya bantuan hidup dasar ini bisa dilakukan oleh semua orang, tidak harus tenaga kesehatan. Tapi ada yang khusus, kemudian ada yang awal gitu ya. Kalau tenaga kesehatan berarti sudah khusus, tentunya beda dengan yang awal untuk yang melakukan tindakan bantuan hidup dasar. Kalau kita lihat dari bantuan itu berarti diberikan kepada orang yang tidak mampu, harusnya begitu ya. Jadi, tapi kalau untuk bantuan yang sifatnya materi kayaknya nggak mampu juga ngikut minta bantuan ya. Seharusnya kalau bantuan itu kan diberikan untuk orang yang tidak mampu gitu ya. Tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang paling dasar. Hidup yang paling dasar itu seperti apa? Ya bernapas, ada detak jantung, itu sudah namanya hidup dasar. Jadi orang yang tidak mampu bernapas dan detak jantung yang tidak ada, itu yang perlu dibantu. Itu nama saya. Kemudian sehari-hari di Rumah Sakit Abdul Muluk di ruang kemoterapi. Lama saya di ruang UGD 12 tahun, kemudian ruang anak perina dan kebidanan, membawai anak perina dan kebidanan itu 8 tahun, baru ke COVID. Dari COVID sampai COVID-nya tinggal fit-nya aja, O-nya sudah nggak ada, tinggal fit-nya aja, itu hampir 3 tahun, baru di ruang kemoterapi 2 tahun. Sebuah tahun ini. Itu riwayat singkat saya di Abdul Muluk, keliling-keliling. Lanjut. Jadi ini kenapa 2011? Sebenarnya AH ini 2010 ya. 2010, kemudian diperbarui 2015 dan diperbarui lagi 2020.
Tapi yang saya tampilkan tetap yang 2010. Kenapa? 2015 itu perubahannya yang hanya kompresi 100 ke 120 gitu. Jadi perubahannya sangat tidak signifikan. Kemudian perubahan dari 2010 ke 2020 itu tidak boleh mood to mood karena terkait COVID gitu ya. Jadi setelah nggak ada COVID paling kembalinya juga ke 2015 atau 2010 gitu ya. Jadi ini saya perbarui lagi. 2020 tidak mood to mood, 2015 kompresinya 100 sampai 120. Kalau dulu cuma sampai 100, 2010 diperbarui jadi 2015 kompresi 100 sampai 120. Itu saja yang signifikan perubahannya. Selebihnya sama gitu ya. Lanjut. Kemudian dulu Bapak Ibu pasti hafalnya singkatannya ABC gitu kan ya. ABC. Kemudian AHA, American Heart Association itu ternyata yang benar adalah kompresi dulu gitu ya, bukan airway dulu. Kita buka airway, breathing, baru sirkulasi, itu akan memakan waktu suplai oksigen ke otak ya, suplai oksigen ke otak pada saat terlambat 10 menit, maka peluang hidup pasien itu hanya 1 sampai 2 orang dari 100 orang. Tetapi kalau misalnya kita kompresi kemudian oksigen sampai di otak dalam waktu 4 menit itu 98 dari 100. Jadi signifikan banget kan? Gitu. Jadi kalau di bawah 4 menit maka tingkat keberhasilannya itu 98 dari 100. Kalau 6 menit itu 50% berhasil, 50% tidak. Seperti itu ya. Nah, maka di 2010 itu ABC dirubah jadi CAB. Tetapi Komisi Trauma itu masih mempertahankan ABC, walaupun sekarang juga CAB juga gitu ya. Jadi sekarang CAB gitu ya. Trauma itu mempertahankan ABC itu lumayan lama. Jadi American Heart Association memberikan penilaian seperti itu. Kalau terlambat sekian maka tingkat keberhasilannya sekian. Nah seperti itu. Makanya sekarang CAB. Sampai sekarang CAB. Ini bahasanya mekanis banget gitu ya. Kebanyakan adalah mati biologis yang itu irreversible. Kalau masih di bawah 10 menit tadi, walaupun tingkat keberhasilannya kecil, itu masih reversible gitu. Jadi kalau sudah di atas 8 menit ke atas ya tingkat kerusakan sel otaknya juga semakin banyak, maka kan banyak organ yang tidak terselamatkan di situ kan, irreversible-nya di situ. Tapi kalau masih kurang dari 10 menit apalagi 8 menit ke bawah itu masih reversible, masih bisa kembali hidup lagi seperti itu ya, tingkat persen seperti itu. Nah langkah-langkahnya yang pertama adalah memastikan keamanan. Aman bagi siapa? Penolong itu boleh egois gitu ya. Penolong boleh egois. Egoisnya seperti apa? Dia harus sama diri dulu. Kalau pasien tenggelam, kita nggak bisa renang, ya jangan menolong, kan gitu. Didoakan aja mudah meninggalnya dengan sukses gitu kan. Ya kalau kita nggak bisa renang, kemudian kita nyemplung, membantu, jadi korban berikutnya. Atau kalau kita nggak punya dasar menolong pasien, kemudian kita menolong, bukan menyelamatkan tapi membuat pasien lebih lagi. Donat sip, bagaimana cara menolong, gitu ya? Kan yang sering begitu kan? Ada pasien pingsan, kemudian yang nolong berempat, tapi yang dipegang ekstremitas semua. Satu pegang tangan kanan, satu ke kiri. Nah kan dipotong seperti menggotong apa ya? Nah, kambing mau disembelih gitu kan? Nah itu tidak betul seperti itu. Bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara memperlakukan kepala supaya leher tidak patah gitu ya. Nah, itu perlu, seperti itu perlu ilmunya. Jadi kalau tidak ada ilmunya, lebih baik minta pertolongan yang lain. Itu penolong egoisnya di situ ya. Jadi kalau memang tidak bisa, jangan. Itu kemudian pada saat kondisi kira-kira akan membahayakan penolong, kita boleh untuk tidak menolong, ya kan? Daripada jadi korban dua, lebih baik satu. Contohnya seperti apa? Tidak aman lingkungan, kondisi kebakaran.
seperti puskes ini, ya, pintunya dibukanya ke dalam apa keluar? Iya kan gitu. Jadi kalau terbakarnya di ruang ini, orang luar mau menolong ke dalam, sementara dibuka ke dalam, maka api akan cepat menyambar keluar. Dan orang yang menolong dari luar itu tentunya akan tersambar api. Itu kan membahayakan, gitu ya. Jadi seperti itu pun harus kita pikirkan, tidak asal masuk aja gitu. Jadi arah api itu kemana? Saya harus seperti apa? Posisinya seperti apa? Gitu. Tapi kalau dia bukanya pintu itu keluar, dia bisa berlindung di belakang pintu. Pada saat dibuka, dia berlindung di belakang pintu, baru melihat api tidak bisa keluar, baru kita masuk seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu juga kita harus pikirkan. Jadi aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman pasien seperti apa? Pasien itu amannya kalau posisi tidurnya harusnya seperti apa? Biar kita bisa tolong. Posisi terlentang, boleh? Ibu-ibu pernah, bapak ibu pernah menolong pasien tertelan biji rambutan? Belum. Telan biji rambutan aja susahnya seperti apa? Apalagi terlentang. Jadi terlentang, gitu ya? Terlentang, jangan terlentang. Kalau terlentang, tangannya diteleng ya mati, gitu kan? Nah, gitu kan? Misalnya di lumpur, gitu kan? Kompresi, blek, pasiennya nggak kelihatan lagi, dikompresi ke dalam. Gitu. Jadi harus keras, seperti itu ya. Lanjut, Mbak. Itu tadi yang disebut dengan aman ya, aman pasien, aman diri, aman pasien, dan aman penolong. Gitu ya. Lingkungan sekitar itu, misalnya ya, yang paling sering terjadi keributan itu kalau organ tunggal ya, Pak Waris ya. Itu kan sangat resiko terjadi pasien-pasien yang seperti ini toh. Gitu. Jadi kalau misalnya orangnya lagi berantem kemudian pakai senjata tajam, boleh nggak penolong itu nolong? Enggak. Lebih baik nggak usah nyambut aja Pak. Iya. Iya, daripada kita jadi korban ya. Lebih baik kita nanti setelah aman baru kita turun. Tapi kalau lagi kondisi kayak gitu, walaupun kita bisa menolong, lingkungan nggak aman ya nggak usah seperti itu ya. Oke, lanjut. Baru memeriksa kesadaran. Nah, sebelum saya jelaskan, memeriksa kesadaran itu yang Bapak Ibu pahami seperti apa? Memeriksa kesadaran. Yo, yang UGD, para dadan waktu UGD, ayo silahkan. Memeriksa kesadaran itu seperti apa? Pertama kita Ya. dengan pasien, sejauh mana respon pasien itu. Kalau kita tanya, Pak, namanya siapa? Dan Pak kan kita tahu BCS berapa dan nyerinya sebatas apa. Terus yang lain-lain, rupanya keadaannya gimana. Kita bisa mengukur berapa BCS dari keadaan itu. Memeriksa kesadaran sudah menjelaskan secara detail ya. Jadi memeriksa kesadaran itu yang pertama adalah respon dari panggilan. Dipanggil nyaut nggak sih gitu. Kalau misalnya dipanggil sombong gitu kan, nggak mau respon gitu kan. Itu respon verbal namanya ya. Respon verbal dia tidak ada respon, dilanjutkan dengan respon tepuk. Jadi respon apa tuh? Ya. Jadi verbal, kemudian pakai touch atau sentuhan, dan terakhir baru nyeri. Respon nyeri di mana yang paling bagus? Nggak apa-apa kita diskusi kan ya, enak kok diskusi seperti ini gitu. Ya ada yang di dada karena Garuda di dadaku. Jadi kalau di dada itu ada resiko. Resikonya kalau pada lansia. Begitu kita respon nyeri di dada seperti itu, setelah kita ambil biru situ, disalahin tuh kan sudah mau disalahin, gitu kan?
yang gimana kira-kira? Di daerah Sela-sela antara jempol dan jari ya, jari telunjuk. jari tangan sama jari kaki di sela-sela. Jadi respon nyeri di situ kalau emang dia masih ada dan biasanya narik. Kalau emang udah nggak ada nyeri banget, berarti dia udah emang nggak narik bener. Betul. Nggak ada respon. Ya. Itu kalau tanpa alat. Tapi kalau misalnya di situ ada pinset, ada pulpen, atau ada bom yang keras, ya, itu boleh di kuku, Pak. Itu lebih nyeri dibanding di Iya. sela-sela itu. Cepet. Tekan aja. Pen. Pen taruh di atas kuku, tekan. Itu lebih mau saya coba. Dan itu tidak kelihatan, tidak ketahuan oleh keluarga pasien. Nanti tim tekniknya saya kasih tahu supaya kita memberi respon nyeri, tapi keluarga juga tidak merasa bahwa itu sedang dilakukan respon nyeri. Gitu ya? Tuh, untuk periksa kesadarannya seperti itu ya. Lanjut. Kemudian kalau sudah dipastikan pasien tidak sadar, panggil bantuan. Ini disebut dengan code blue. Ya. Mengaktifkan code blue. Di sini ada code blue-nya. Terbangun di gedung ini bisa panggil pakai panggilan biasa. Gitu. Tapi kalau misalnya ada sistem yang sudah tersambung ke semua ruangan, tinggal bilang code blue di ruang UGD, code blue di ruang pendaftaran, code blue seperti itu ya, code blue. Jadi alat itu didekatkan ke tempat pasien tersebut. Alat emergensi kan kita punya troli emergensi toh, gitu. Troli emergensi itu harus tiap hari dicek. Yang tadi sebelumnya Pak. Ya. Ini idealnya kalau pasien di luar puskes ya, di luar puskes seperti ini. Apalagi di depan itu kan jalannya jalan utama termasuk ya, jadi traffic accident atau kejadian kecelakaan di jalan itu sangat tinggi saya rasa. Itu saya sering lewat sini juga naik motornya pada ngebut-ngebut tuh Pak, gitu kan. Nah itu kan risiko ke traffic accident seperti itu, jadi kejadian kecelakaan di jalan itu sangat tinggi. Nah kalau misalnya itu, maka yang kita lakukan adalah seperti ini. 118 susah, yang nelpon Pak Waris saja. Pak Waris, bukan? ID penelpon itu siapa yang nelpon? Jadi kalau Pak Waris kenal, misalnya dari Pak Pur gitu kan, Pak Waris, ini ada pasien kecelakaan, lokasinya di depan Bang Yus gitu kan, Grosir. Di situ kan di bawah. Nah tetangganya loh Pak, saya ini dulu bangun loh Pak. Terjadi kecelakaan itu kenapa terjadi, jumlah korbannya berapa, misalnya kan 2 orang goncengan, keadaan korbannya sama-sama nggak sadar. Itu Pak Waris sudah mikir, kalau 2 orang nggak sadar nggak mungkin saya akan datang sendiri. Pasti Bapak mesti ngajak teman kan, alatnya juga mungkin lebih dibanding kalau pasien cuma 1 seperti itu ya. Yang sudah dilakukan Pak Pur apa, misalnya sudah saya pinggirkan dari lokasi, kalau lokasinya sudah aman, jadi Pak Waris datang lebih nyaman lagi kan, seperti itu ya. Informasi penting lainnya banyak yang berhubungin gitu. Jadi itu tugas Pak Pur untuk mengamankan lokasi seperti itu. Itu isi dari kalau misalnya kita di luar puskesmas. Kalau di puskesmas ya tinggal ngomong aja teman-teman. Pak Waris kesini pasiennya nggak sadar, itu teman udah nyambung gitu ya. Lanjut. Nah setelah minta pertolongan tadi, baru cek nadi karotis. Cek nadi karotis itu kalau laki-laki gampang, ada jakun ya, jakun, kemudian ambil 2 jari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kita menolong dari sebelah kiri, maka ambil sebelah kiri, lebih dekat dengan penolong. Usahakan lebih dekat dengan penolong, gitu ya. Karena kalau kita nyebrang leher, itu kalau dari seberang dikira kita sedang mencekik. Kan usahakan lebih dekat dengan penolong, jadi nggak kelihatan dari seberang kita sedang begini, ya. Itu nanti kalau dipraktekin kelihatan banget itu, oh ya kayak mencekik ya. Gitu. Nah seperti itu juga perlu diperhatikan. Cek nadi karotis itu pakai 2 jari atau 3 jari apa 1 jari yang benar? 2 jari. Tawarannya cuma 1, 2, 3. Kalau nggak 1 mesti 2, kalau nggak 2 mesti 3. Itu aja kan? Kalau 2 nggak kepegang 3. Tiga. Jadi kalau untuk pemula dianjurkan untuk 3.
karena 3 jari ini tingginya nggak ada yang sama. Jadi diusahakan kalau nggak kena yang paling panjang, lebih panjang kan ini, kemudian yang paling pendek. Itu sebenarnya fungsinya 3 itu ya. Kalau nggak kena yang paling panjang, di bawahnya nggak ada yang di bawahnya lagi. Tapi kalau udah ahli mau jari 1 juga nggak apa-apa, boleh kok gitu ya. Yang biasa cek radikarotis pakai jari 1 juga boleh, nggak apa-apa. Pakai 2 juga nggak apa, 3 juga nggak apa-apa. Lamanya berapa lama? Lanjut. Ini berapa lama? Pernah lihat buka ini nggak buka YouTube di panduan Kemenkes seperti itu ya, langsung lakukan operasi 30 menit gitu ya. Ini materi saya tinggal, jadi nanti bisa dipelajari gitu ya, besok dicek lagi sebagai ininya siapa instrukturnya Pak Waris. Laki atau wanita yang wanita muda masih itu ya, itu bisa di antara puting, middle nipple ya. Jadi di tengah-tengah antara puting itu gampang banget gitu. Yang jadi masalah kalau nenek-nenek gitu kan, di tengah-tengah nggak taunya di bawah ini apa namanya PE, prosesi pencet dan keluar mie, pencet dan seperti itu, sudah sampai di lambung toh. Gitu. Kemudian letakkan tangan yang lain di atas punggung tangan yang satunya. Terserah yang dominan yang mana. Kalau mau dominannya kanan ya silakan aja kanan di bawah. Kalau dominan kiri silakan kiri di bawah. Itu nggak ada aturan. Kanan kiri di bawah itu nggak ada aturan. Yang dominan biasanya yang di bawah, gitu ya. Kemudian jadi boleh dikepak atau dibuka. Kompresi dada itu kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Nah ini yang 2015 kenaikan ya dari 100 tadi itu. Nah kompresi kalau 120 kali artinya setengah detik sekali, ya kan? 60 detik kali 2. Kemudian untuk dewasa kedalaman 5 cm, anak-anak itu 3 sampai 4 cm, bayi itu 2 sampai 3 cm. Ya. Kalau bayi cukup pakai 2 jari atau jempol, gitu ya. Karena saya juga instruktur untuk neonatus, maka disenggol dikit. Gitu ya. Jadi boleh pakai jari, boleh pakai 2. Tapi yang bagusnya ini kalau untuk bayi 2 jempol sih paling bagus itu 2 jempol itu ya. Kemudian bila memungkinkan bergantian kompresi setiap 2 menit dan kompresi itu konstan di selingan relaksasi. Pada saat menekan, lepas tuh lepas beneran, tapi ini masih nempel. Ya. Tekan, lepasnya beneran tapi masih nempel. Jangan ditahan terus gitu ya. Itu artinya tidak memberikan kompresi betul. Lanjut. Ini lokasinya, maka kalau di antara nipple jatuhnya di jantung bagian basal ya. Jadi bukan di apeknya, bukan di puncaknya, tapi di bagian basal kalau bisa didorong ke atas supaya mendorong ke medial dan ke apek. Seperti itu ya. Lanjut. Tuh. Central point of pressure-nya di situ. Lanjut. Setelah kompresi 30 kali, kalau di 2020 itu kalau memang tidak boleh mut-mut, kita nggak punya alat BVM ya Pak saya ya. Kalau dulu Pak Bube. Dari kantong mesti ada dompet. Jadi kalau misalnya kita tidak perlu memberikan napas bantuan atau terus saja sampai datang penolong yang mempunyai alat ini ya. Jadi mut-mut kan nggak boleh. 2020 kan mut-mut nggak boleh. Kita kan mesti pakai alat itu ya, kayak BBM ini terus. Karena mut-mut kan nggak boleh Pak. 2020 kan nggak ada mut-mut. Mau dia terampil, mau dia awam, sama kompresi aja sampai menunggu alat ini bisa untuk ventilasi. Jadi jatuhnya cuma kompresi aja, iya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau ada alat BVM ini maka kompresi dan ventilasi. Gitu ya. Lanjut. Nah seperti itu kita lakukan breathing 2 kali. 2 kali jaraknya 5 sampai 6 detik dari breathing pertama ke breathing kedua itu jaraknya ya antara 5 sampai 6 detik. Kalau misalnya dia 10 kali itu
itu setiap 10 kali dalam 1 menit, maka setiap berapa detik? 6 detik. Kalau 12 kali maka tiap 5 detik. Seperti itu ya. Itu kan 5 kali 12 berapa? 60 kan? Ya, kalau 6 kali 10 gitu ya. Lanjutkan kompresi dan ventilasi ini 30/2. Setiap 2 menit baru dievaluasi. Jangan 30 kompresi, 2 ventilasi, lalu dievaluasi, enggak ya. Tapi 30/2 ini dievaluasi setelah 2 menit. Yang dievaluasi pertama apa dulu? Pasti nadi lagi. Ya, nadi lagi. Harus nadi lagi. Karena orang bernapas pasti nadinya ada. Tapi kalau nadi ada belum tentu dia bernapas. Seperti itu ya. Maka setiap evaluasi harus nadi dulu yang dicek. Lanjut. Evaluasi setiap 2 menit. Lanjut. Dalam evaluasi kita lihat pasiennya, kalau dia bergerak, pasien yang bergerak itu pasti ada nadinya, gitu kan? Kemudian ada napasnya, dan pasien terbatuk itu kadang-kadang juga respon karena dikompresi, gitu ya. Menilai pernapasan itu dengan look, listen, and feel. Jadi dilihat pergerakan dinding dadanya, kemudian didengarkan suara napasnya dan dirasakan hembusan napasnya. Look, listen, and feel itu 10 detik, jangan lama-lama gitu ya. Nanti 10 menit lagi gitu ya. Kemudian pastikan korban bernapas normal atau tidak. Jangan keliru dengan napas agonal atau gasping. Karena begini, pasien yang megap-megap, kalau teman-teman lapor sama dokter, dok pasiennya napasnya satu-satu gitu kan ya. Padahal yang benar napas kan emang satu-satu. Kalau dua-dua gimana coba? Walaupun itu inspirasinya 2 detik, ekspirasinya 1 detik, ngitungnya tetap satu-satu napas itu kan. Inspirasi, ekspirasi gitu kan. Tapi 2 detik banding 1, 2 banding 1, seperti itu inspirasi dan ekspirasi. Nah, napas yang agonal itu megap-megap itu bisa dia nariknya sebentar, keluarnya lama, kebalikan gitu ya. Biasanya 40% dari kejadian napas yang megap-megap ini bentar lagi akan dijantung. Makanya kalau napasnya satu-satu, bentar lagi pasti dia akan henti napas. Seperti itu sih. Lanjut. Nah ini ya, 40% kasus di jantung itu biasanya didahului oleh napas agonal tersebut ya. Setelah dievaluasi dan pasien ada napas, ada nadi, kita posisikan dengan posisi recovery seperti ini ya. Kalau kita sebut posisi mantap ya, gitu ya. Posisi mantap atau posisi recovery, langkahnya seperti itu. Lanjut. Ini ringkasan dari awal sampai akhir, dan akhirnya terima kasih. Ya, kita akan praktek ya. Pertama tadi kan aman ya, aman untuk saya, aman untuk pasien, dan aman lingkungan. Seperti itu dulu kan? 3A begitu. Jadi kalau kita ketemu langsung 3A tadi, aman saya pakai handphone. Mau sadar mau enggak pasien kita pakai aja. Gitu ya. Mau kita lanjutkan dengan pertolongan atau enggak itu pakai saja. Ya. Biasa pakai gamek jadi. 3L. Kalau gamek kan mau diginiin juga apa ya? Ini pasien aman nggak kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu aman? Aman. Saya aman? Saya aman. Saya sudah latihan. Bapak Ibu kan amannya itu. Saya udah latihan, saya pelatihan udah gitu kan. Aman jadi untuk memberikan aman bagi pasien tuh. Iya kan? Kalau nggak pelatihan coba aman nggak untuk pasien? Enggak. Itu akan memberat pasien. Makanya aman untuk pasien salah satunya itu. Yang memberikan pertolongan itu adalah orang yang sudah kompeten atau pelatihan. Kemudian alasnya keras dan rata, ya, terlentang, bilang jangan terlentang lagi kan, gitu ya. Dan saya udah pakai handphone, kayaknya. Setelah itu cek kesadaran ya,
Cek kesadaran tadi pertama dengan panggil. Boleh nggak kalau misalnya panggil, tepuk dan nyeri itu sekaligus? Lebih bagus. Ya. Pak, cetet aja gitu kan? Di sini ya yang kita cetet ya. Jadi orang kan nggak tahu, pasti orang akan konsentrasi lihat kita nepuk ya. Pak. Padahal ini udah cepat gitu kan. Jadi kalau misalnya ada biru di tangan kita nggak tahu, pikirannya jatuh. Padahal kita yang mencet kan. Tapi nggak dituntut. Coba kalau kita gini, biru, dimasalahin lagi, udah nolong dimasalahin lagi kan gitu kan. Setelah itu, kalau dia nggak sadar, pertolongan dulu ya, minta bantuan. Pak Waris, ini ada pasien nggak sadar, tolong alatnya deketin Pak, gitu kan. Seperti ini deketin, yang ada aja, nggak usah pakai. Kalau kita nggak punya apa namanya, disisok dan sebagainya, yang ada aja. Gitu ya. Setelah minta pertolongan Pak Waris, baru cek nadi. Tadi nadi yang dekat dengan penolong. Ini kan? Ya. Coba kalau kita di ini. Kayaknya kan nggak dari sana. Kan gitu ya. Pada saat kita cek nadi ini, tangan ini sudah mulai. Jadi kalau 10 detik nggak ada, kita sudah siap kompresi. Kan kita pas nih. Middle-nya di sini loh. Gitu ya. Oke. Kalau dia kidal, maka begini. Dari situ kan sama. Kalau kidal nolongnya dari sana. Tapi kalau nggak kidal dari sini aja lebih enak. Dicek nadi, kemudian siap kompresi, hitung sampai 10, tidak ada, baru kita lakukan kompresi. Ya. Kompresi kedalamannya berapa tadi? 5 cm. Kemudian ini, lihat. Usahakan ini lurus dengan bahu atau leher. Kemudian kaki kanan dengan PS. ya, kurang lebih seperti ini. Supaya pada saat misalnya kita nanti boleh mut-tumut dan sebagainya, itu nggak susah. Gitu ya. Ini kalau hidup tengah ini, maka posisi tangan kita kalau hidup yang hijau, maka posisi tangan kita benar. Yang biru itu posisi tangan kita benar. Kalau yang putih, maka kedalamannya benar, ya. Kemudian tangan kita ini 90 derajat. Kaki kita juga 90 derajat. Jadi begini. 90, 45, 90. Itu posisi kaki, badan dan tangan. Sehingga memungkinkan kita untuk menekan itu pakai kekuatan bahu, bukan kekuatan tangan yang begini enggak. Ya, tapi kayak bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya. Kalau kita ngomong 10, 20 panjang, jadi diwakili oleh 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.
8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Itu ya? Ngos-ngosan nggak kira-kira? Kalau biasa, tapi kalau nggak biasa. Nah, pada saat kompresi tadi yang dikatakan recoilnya, jadi dikasih kembali, nah ini ngikutin, mentalnya tuh ngikutin aja, tuh 2, tuh 2, tuh 2. Tapi ini tetap pada posisi ini, ya. Jadi ada pencet, recoilnya kembali, pencet, nanti, ya. Tapi ini jangan diangkat, tetap nempel di situ aja, supaya tekanannya tetap di situ terus, seperti itu. Kemudian setelah 30, Cek ulang. Apa Nafas. sih awalnya? Apa sih kayak bukan nafasnya di pasangan? apa? Ventilasi. Ventilasi. Tapi sebelum ventilasi, Look, listen, and look, listen, and Oh, feel. Ya. Oke. Jadi kalau pasien non trauma itu boleh pakai head tilt chin lift. lift. Nih ya. Kita buktikan, coba satu ke sini. Ada yang satu ke sini bantu. Tuh kemudian saya head tilt chin lift dan saya mompa hidup apa enggak ya? Kita lihat ya. Tunggu, stop. Jangan gitu.
Jangan tekan. Nah, Bapak lepasin. Lepasin semua. Ini benar-benar harus dagu ini tutup ya. Stop. Ternyata bolong di sini. Bolong. Saya praktekkan aja, saya tiup aja, ya. Nggak bisa rapat. Hidup ya hijau ya. Iya. Tapi kalau itu nggak di head till chin lip, Bapak Ibu tiup sampai ininya semutan, nggak akan hidup itu hijau. Balik ke sini soalnya ya. Oke, nanti mulutnya saya ganti. Mulutnya masih banyak. 32 sampai 2 menit. Setelah 2 menit baru kita cek lagi nadi karotisnya tadi ya. Iya. Oke, seperti itu. Sudah dicontohkan, sekarang tinggal coba. Biasanya kalau Rokok apa? kan, Pak. Berarti stop. Stop. Oke. Kemudian cara niupnya itu kayak niup balon, jangan kayak niup lilin. Kalau niup lilin itu kan gitu ya, tapi kayak niup balon loh. Coba dia Manja. Antoni, kamu dulu. Antoni, Yang kamu muja. biasa motor. Kalau pakai di UGD ceritanya ya, pasiennya habis cabut kuku. Banyak tuh Pak kadang Covid, Mbak, pasiennya, Mbak. shock, terus keringat dingin. Iya Pak, habis dicabut kuku tuh kadang shock sampai keringat dingin. Sampai jatuh, mau pulang tuh jatuh di tempat tidur gitu. Tapi nggak sampai langsung di jantung. Misalkan ada kejadian di UGD, kayak kita ketemu pasien tidak sadar, berarti kalau UGD kita udah punya BVM apa Pak? Oke, yang pertama kita dangernya dulu, jadi kita pastikan aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Saya sudah pakai sarung tangan. Terus ada pasien langsung kita cek respon nyerinya sambil dipanggil, Pak. Langsung bangun ya, langsung bangun. Ya, Pak, sambil dirangsang nyerinya. Kalau tidak ada langsung aktifkan code blue atau panggil bantuan. Setelah itu kita langsung cek nadi karotis yang paling dekat dengan kita. Kalau nadinya tidak teraba, langsung dilanjutkan dengan kompresi karena masih sendirian. Oke, kita posisikan pasiennya, posisinya sudah rata. PX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1. Sorry, ulang. Bloopers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 sampai 5 siklus. Setelah mengapa? Setelah 5 siklus kita cek lagi responnya. Kalau masih kalau kita sudah punya BVM maka kasih 2 ventilasi. Ini udah disambung ke oksigen. Kita cek dulu. Ini di head tilt chin lift. Kalau pasiennya non trauma, isi klem nggak bakal hidup ya. 1, 2. Terus kalau memang dia belum kembali lagi, dilanjutkan lagi kompresinya sampai nantinya diraba lagi. Kalau sudah ada, berarti pasiennya di recovery position. Kalau belum, lanjutkan lagi kompresinya sampai penolong untuk ventilasinya datang. Oke, ada yang mau coba? Terima kasih. Pas nggak bolong. Ini kalau misalnya pipi orang beneran kan dia bisa ketekan sama ini. Ini karena dia lebih keras jadi tetap aja bolong sini. Di pompa tadi bocor dari sini. Sebenarnya kalau ini bisa. Ini seperti huruf C ya. Ini dagunya tetap dipegang. Bisa Pak? Ya, Tanya yang lain. boleh. Yang tadi itu kalau ketelan apa gitu, anak kecil gitu. Ada Heimlich maneuver, kemudian ada juga pakai cross pinger. Jadi kalau misalnya masih bisa cross pinger, pakai cross pinger. Tapi kalau misalnya udah cross pinger nggak, ini juga pakai Heimlich maneuver. Heimlich maneuver kalau pada dewasa biasanya kayak ini aja. Taruh di sini. Di Kejut
Kita dari posisi kita Dari belakang. Di belakang. Dari belakang. Kita angkat 3 kali, tetap nggak keluar. Tidurkan kalau pasiennya nggak sadar. Ya. Tetap yang utama adalah napas nadi dulu. Kalau misalnya itu baru dilakukan handbrake, tapi dari posisi tidur kita dorong dari sini. Seperti ini ya. Keluar tak? Dalam Ke atas. posisi tidur. Ya? Keluar? Bisa keluar? Kalau Bisa, dalam posisi bisa. tidur? Di posisi gitu ya, tetap ya. Kalau sudah nggak bisa lagi, pasiennya jatuh nggak sadar, kan yang diutamakan udah kompresi itu dulu. Setelah ada nadi baru udah. Tapi kalau misalnya dia nggak sadar, tapi nadi ada, udah handbrake aja nggak apa-apa. Kalau ya Mau nanya, kalau misalkan dalam kondisi hamil, apakah sama? miringnya Oh, beda pada posisi. saat itunya ya, recovery position itu yang beda. Yang lainnya sama. Lainnya sama. Itu aja Kalau sih. jatuh nggak apa-apa, misalnya kita luruskan Lihat. gitu. Lihat Ada aja dulu. luka enggak? Dari bahu ke atasnya ada luka enggak? Kalau dari bahu ke atas ada luka, anggap saja dia trauma, nggak boleh attitude. Jadi Pakai apa? Jo. Naik sini. Paham. Ya, rahang bawah yang kedepankan. Indikatornya adalah adanya luka di atas bahu atau multiple trauma. Di tangan banyak luka, nah, itu disebut multiple trauma. Itu juga hati-hati lebih aman contoh saja. Terima kasih kepada Bapak Mulyono atas sosialisasi dan ilmunya tentang bantuan hidup dasar kepada staf Puskesmas Kandis. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lapas hamdalah. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf selaku MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.